Oke, Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol dan saya mau ngajak Anda ini ngobrol khusus ini soal polisi ya. Bukan ada yang polisi yang sudah pensiun, ada polisi yang sudah dipecat, juga ada polisi yang masih aktif, gitu. Terutama Pak Listio Sigit saya kira ya. Kemarin itu Brigjen Hendra Kurniawan ini ya, bawahannya dari Ferdi Sambo juga dipecat dalam sidang kode etik. Jadi ini jenderal kedua yang dipecat dalam sidang kode etik berkaitan dengan kematian dari Brigadir Yosua, dan sidang persidangan kemarin berlangsung, dan sekarang kalau Anda baca di sempat melongok di media sosial, yang paling heboh itu soal kesaksian dari Susi itu ya, ART dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri, dan banyak orang memperkirakan Susi ini jadi semacam loophole gitu dari skenario besar yang coba dibangun oleh Ferdi Sambo, dan ini bisa terbongkar gitu, dan hakim, jaksa juga sudah mulai mencium soal ini. Jadi menarik sekali, ini heboh, jadi trending topik ini Susi ini. Karena sampai kemudian kemarin jaksa pun mencurigai jangan-jangan pakai handsfree ya dia di sini, dan dia di remote dari luar gitu, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ini rame gitu ya. Terus juga soal Pak Listio Sigit ini mulai gebrakan-gebrakan, termasuk sekarang akan menertibkan mobil-mobil RF ya. Itu kan banyak sekali di jalan-jalan mobil RF tuh, dan semua orang maunya dikawal gitu. itu topik yang ketiga berkaitan dengan polisi yang saya sebut polisi pensiun. Tentu saja nanti kita bicarakan soal Iwan Bule gitu, yang walaupun sudah menyatakan akan melakukan KLB, Kongres Luar Biasa, tapi kata Pak Mahfud bagusnya tetap mundur kalau punya moral kan gitu. Mari kita bahas satu persatu dulu, Bung Rocky, soal Sambo dulu ya, soal mulai dipecat ini sejumlah orang. Dan nah, ini saya mau mengingatkan ini, Bung Rocky, orang kemudian mengkaitkan Hendra Kurniawan ini juga dengan KM 50, karena waktu itu dia mendampingi Kapolda dan juga Pangdam Jaya waktu Pak Dudung soal gelar perkara kasus KM 50. Ya, ini yang biasa disebut bagian yang paling lemah, yang akhirnya menjadi bagian yang paling kuat dalam pembuktian tuh, terutama soal Mbak Susi ini kan itu yang disebut, kalau Sherlock Holmes dulu dia suka bilang begini, it is elementer, Watson. Watson ini asisten dia tuh yang seringkali nggak ngerti, padahal itu elementer betul. Nah, Susi ini satu faktor yang tadinya mungkin dianggap ya itu faktor tambahan aja, sekarang dia jadi sangat penting tuh. Dan justru karena ada bagian yang kesederhanaan keterangan Susi itu bisa membuat hakim itu punya second thought untuk melihat dari sisi yang lain tuh. Tapi kita menghormati proses peradilan itu dengan asumsi bahwa keterbukaan harus diperlukan tuh. Jadi skenario yang tidak lengkap selalu menimbulkan cara berpikir lain di depan pengadilan kan. Nah, Susi mungkin udah di brief juga sama seperti yang lain, karena itu sesuai dengan pengakuan Pak Ferdi Sambo bahwa memang ada skenario yang dibuat tuh. Jadi membongkar skenario itu kan harus mulai dari semacam opini terbalik. Untuk melayani opini publik, kita mesti bikin opini terbalik. Nah, hakim harus mampu untuk membaca dengan opini terbalik. Itu saya kira teknik membongkar kasus yang rumit biasanya. Jadi sekali lagi kepolisian disorot terus, kasus Pak Ferdi Sambo masih ada di situ, Ibu Putri di situ, Mbak Susi kemudian muncul lagi sebagai cerita baru tuh. Jadi seri peristiwa ini itu sama seperti film seri dulu di TVRI itu, Return to Eden itu, yang berlapis-lapis. Di situ ada skandal, di situ ada kejahatan segala macam. Nah, sementara itu Pak Sigit tentu ingin di dalam upaya untuk mengembalikan marwah institusi diperlukan hentakan-hentakan kecil. Nah, hentakan pertama tentu kena pada Brigadir Jenderal Kurniawan. Ya. Hendra Kurniawan. Dan publik pasti mengkaitkan itu dengan peristiwa sebelumnya tuh, yaitu kilometer 50 tuh. Itu hak publik untuk melihat itu. Dan mungkin juga Pak Sigit mengerti bahwa publik diam-diam masih menyimpan informasi tentang Hendra Kurniawan tuh. Jadi udah itu bagian yang menjadi urusan dari Kapolri itu, bukan pengadilan, ini urusan Kapolri membaca opini publik. Opini publik kedua yaitu soal itu, kalau saya hitung tuh, saya jalan dari Sentul ke Jakarta itu mungkin 30-40 ngeong-ngeong tiap hari itu. Lalu kita berpikir kok dalam 1 jam ada 40 mobil ngeong-ngeong itu, apa pejabat setiap hari ada
40 pejabat mondar-mandir di Jagorawi itu, belum di tempat yang lain. Jadi mungkin ada ribuan pejabat yang minta di kawal. Tapi kita juga curiga, masa ribuan itu berarti ada orang biasa juga yang bisa membeli atau menyogok mobil yang ada kode-kode RF, RIF segala macam itu, yang bikin jengkel sebetulnya. Kadang-kadang saya mau pepet aja tuh. Karena kita kan nggak ngerti ini pejabat atau bukan. Masa semasif itu mobil dipamerin dengan kode-kode itu? Jangan-jangan cuma supirnya juga di situ dia ngeong-ngeong aja kan? Nah itu betul Pak Sigit mau membaca keadaan psikologi sosial publik, marah pada polisi, juga marah karena kelakuan mobil-mobil yang seolah-olah polisi itu menyerobot-nyerobot di tengah jalan kan. Jadi ini satu paket untuk menenangkan psikologi publik. Udah bagus Pak Sigit lakukan itu. Tapi lebih dari itu, orang tetap menuntut reformasi total Polri itu harus dimulai dari mengembalikan polisi ke dalam civilian values yang kita omongin terus. Jadi mesti ada proposal dari masyarakat sipil yang dipertimbangkan untuk dibahas di dalam forum reformasi total ini, bukan dengan sekedar ya ini bagus juga tegur yang mobil RF segala macam, tapi itu kan kasus. Tetap di belakang itu ada hubungan antara kekuasaan dan institusi Polri, hubungan antara partai politik dan kepentingan Polri untuk meloloskan regulasi misalnya di parlemen. Ini semua urusan masyarakat politik yang mesti kita batalkan, karena polisi berhubungan dengan masyarakat sipil, bukan dengan masyarakat politik. Iya. Oke, tapi apapun ini mulai ada tahapan-tahapan yang dibenahi, oke, gitu ya. Meskipun kita nanti sampaikan bahwa ada persoalan yang jauh lebih besar. Tapi mungkin tadi kan Anda menyebut Sherlock Holmes, dan saya kira mungkin orang seperti Pak Listion ini juga aware lah dengan soal begini. Dia mulai kan detail kan begitu ya. Kalau Sherlock Holmes selalu mintakan coba perhatikan detail-detail seputar kecil itu nanti menuntun pada hal yang besar kan, kira-kira gitu. Ya cara berpikir Sherlock Holmes begitu tuh, detail. Dia cari pola, dari pola dia lihat connected dot itu yang bisa terhubung. Lalu dengan cara itu terlihat sebetulnya ini kasusnya sederhana, gampang diurai itu. Jadi kira-kira begitu. Tetap Pak Sigit sebagai Kapolri, dia tahu kalau dia terlalu cepat-cepat itu dia kehilangan kemampuan untuk membaca ini orang sumbernya dari mana kan. Kan kalau terlalu cepat-cepat kan ada banyak penggantian, tiba-tiba menyusup lagi agen-agen dari partai putih ke dalam polisi. Itu yang nggak boleh itu. Sementara itu juga stok kepemimpinan di Polri makin lama makin habis. Kalau semuanya dipecat lalu habis itu. Jadi kan kasus Pak Sambo ini bisa ada satu gerbong yang betul-betul nanti dipecat oleh Kapolri. Nah, pada saat itu dia mesti hitung dukungan masyarakat sipil masih kuat, stok pemimpin di Polri masih ada. Dan saya kira banyak pemimpin-pemimpin baru di daerah atau yang lagi studi yang punya potensi untuk menduduki kembali struktur-struktur strategis di organisasi Polri itu. Saya cukup tahu banyak bintang-bintang yang baru yang betul-betul orang yang paham tentang polisi tapi juga punya perspektif akademis. Itu diperlukan sebetulnya. Mereka yang datang dari lingkungan kampus, lingkungan LSM membantu reformasi Pak Sigit. Dan itu sudah mulai diperbaiki kan, karena selama ini tradisinya mengapa kemudian juga yang terjadi yang kita lihat acak adutnya kepolisian ini karena untuk sekolah, untuk naik pangkat dan sebagainya itu urusannya bayar, dan itu sudah diakui sendiri oleh Pak Listion Sigit, dan itu harus ditiadakan juga gitu. Ya itu udah sering kita tahu prosedur itu, dan baru sekarang Pak Sigit mau katakan ya kita tahu. Iya, justru karena tahu dan sekarang ya udah sekalian aja kasih tahu bahwa ini kompetisi sekolah itu semua polisi memang harus sekolah tuh, dan ada yang mengambil mata kuliah atau fakultas yang justru bukan di ilmu kepolisian karena ingin memperbanyak pengetahuan metodologi itu di dalam upaya untuk memperbanyak pengetahuan. Orang nggak harus studi tentang ilmu kepolisian, ilmu ekonomi atau bahkan ilmu filsafat, ilmu jurnalistik kan diperlukan itu. Karena bagaimanapun polisi ini akan berhadapan dengan publik yang luas variasinya itu. Akademisi ada di dalam masyarakat sipil, pebisnis ada di situ. Jadi pengetahuan polisi memang harus lengkap. Dan kelengkapan itu yang diperlukan supaya polisi bisa bercakap-cakap dengan komunitas sipil, kan itu poinnya. Kalau komunitas politis mah itu transaksi doang isinya kan. Kalau militer lain lagi, itu ada hierarki komando. Tapi
polisi harus bercakap-cakap dengan semua kalangan, mulai dari ojek, tikungan sampai profesor universitas, itu polisi harus ada di situ. Yes, oke. Nah, sekarang kita ngomongin polisi yang sudah pensiun, ya. Dan maksud saya adalah Ketua Umum PSSI karena beliau ini juga pangkatnya terakhir Komisaris Jenderal Polisi. Jadi dan ini menarik ya, karena sekarang ini kan akhirnya PSSI mengambil jalan keluar. Mereka tidak mau menolak mundur, tapi kemudian mempercepat KLB gitu. Dan orang mengkait-kaitkan agak aneh juga ya, KLB baru 2 klub saja yang mengajukan permintaan KLB langsung disambut. Apakah karena anaknya presiden yang meminta KLB? Kan itu juga menarik. Dan Pak Mahfud rupanya tetap aja, meskipun tahu bahwa dia tidak mau campur tangan, katanya pemerintah tidak bisa campur tangan, tapi tetap saja kalau bermoral itu harusnya mundur. Nah ini bahasan yang selalu kita sering singgung-singgung soal moral gitu. Karena saya membaca Pak, ternyata value antara Pak Mahfud dengan Pak Iwan Bule ini beda. Kata Pak Iwan Bule, kalau saya mundur itu kan saya berarti pengecut, saya nggak bertanggung jawab, kata dia gitu. Jadi mesti bertanggung jawab di depan KLB gitu kan. Nah, bagaimana kalau ternyata KLB memilih kembali Pak Iwan itu kan? Kan itu juga ada hal yang orang justru makin curiga, ini KLB dirancang untuk regain morality atau sebetulnya hanya permainan organisasi itu. Nah, itu yang kita ingin terangkan, bahwa dalam hal ini saya setuju dengan Pak Mahfud bahwa di dalam kasus-kasus bukan karena Anda baru ketemu Pak Mahfud ya, bukan ya? Nah, kalau soal beginian dari dulu saya ngerti ya cara berpikir. Okay, ya. Yang lain memang kita kasih kritik, tapi dalam soal moral imperatif, moral clarity, Mahfud memang mau bukan sekedar menguji, mengajukan sesuatu supaya jadi pembelajaran bagi yang lain kan. Kan bagus betul kalau Pak Iwan, Ketua PSSI ini mengatakan, iya saya tidak mau ada kongres, saya mau bertanggung jawab aja tuh. Dan publik akan anggap bahwa Anda bukan bersalah, Anda bertanggung jawab, bukan karena kesalahan. Kalau kesalahan itu pembuktian etisnya macam-macam, pembuktian pidana, tapi satu sikap moral bahwa apapun saya bertanggung jawab. Artinya apapun dia baik atau buruk saya bertanggung jawab kan. Jadi bukan karena kepengecutan, justru karena keperwiraan itu kan. Seorang perwira itu nggak perlu nunggu hasil sidang untuk mengerti bahwa oke, ada sesuatu yang terpaksa saya mesti ambil alih. Itu yang disebut get the point beyond the call of duty gitu kan. Jadi intinya dia tahu, tetapi dia anggap oke, apapun dibebankan ke saya aja deh. Kira-kira itu tuh. Jadi kita ingin supaya Pak Iwan itu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud. Saya membantu Pak Mahfud untuk menerangkan yang disebut moral imperatif kan. Kalau Pak Mahfud kan karena dia pejabat, udah mundur aja. Padahal di belakang pikiran Pak Mahfud bersih sebetulnya tuh, supaya para pejabat juga ikuti itu. Nggak usah tunggu persidangan baru mengatakan mundur. Kalau persidangan kan nanti ada banding lagi kan. Ini cuma mau menyelesaikan rasa damai publik tuh, atau kelegaan publik untuk tahu bahwa ada yang bertanggung jawab. Publik nggak akan salahkan Pak Iwan, tentu kan dia nggak ada di lokasi. Tetapi secara etis ini bukan secara yuridis, ini secara etis. KLB itu yuridis, lain lagi itu fungsinya. Ya, nah tapi menarik ini. Saya mendapat penjelasan juga dari salah satu seorang esko yang menganalogkan begini. Kalau Pak Iwan Bule diminta bertanggung jawab dan mengundurkan diri karena ada tragedi, Anda nggak sepakat dengan tragedi ya, ada bencana kemanusiaan di mana di Kanjuruhan, kata dia, mengapa Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga tidak mundur? Karena banyak sekali, bahkan bukan hanya kasus Kanjuruhan, banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia. Itu analogi dia gitu. itu namanya analisis ngeri-ngeri sedap itu. Oke. Tentu Pak Mahfud mengerti bahwa kasus yang ada di Kanjuruhan itu menimbulkan kegoncangan batin. Nah, kegoncangan batin itu mesti diteduhkan tuh. Tapi kalau ada kasus juga yang kita bisa pastikan Pak Mahfud mundur, ya kita akan minta juga kan. Kalau ada kegoncangan batin tuh. Tapi Mahfud mungkin bilang ya kalau kegoncangan batin itu presiden yang bertanggung jawab, kalau rakyat Indonesia kira-kira. Itu bagian ngeyelnya Pak Mahfud kita tahu. Tapi saya kira nggak sampai ke situ tuh. Pak Mahfud apa yang peristiwa ya soal Habib Rizik dulu, Mahfud yang tapi unjuk rasa yang menimbulkan korban juga kan banyak juga terjadi kan gitu. Ya, itu hal yang belum setaraf keperihan yang kita alami waktu Kanjuruhan, dan itu langsung kita tahu itu soal operasi SOP yang nggak gagal, itu artinya kepolisian aparat
soal prosedur-prosedur yang melanggar statuta FIFA, kan semua itu ada real keadaannya. Ini bukan kita mau menyelamatkan Pak Mahfud ya, tapi oke, poin Pak Mahfud benar, buat dorong semua hal supaya nanti kalau ada hal yang setara dengan Kanjuruhan, Pak Mahfud pasti, kalau berlaku di wilayah Pak Mahfud, dia pasti akan kita minta, Pak Mahfud, dulu Anda bilang bahwa Kanjuruhan itu ada moral etik yang mesti dipertahankan. Karena sekarang ada kasus loh, Anda juga harus mundur itu. Nah, kita tunggu aja kalau ada kasus sebesar itu. Mungkin kasus pemilu nanti itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kalau pemilu kan udah di ujung pemerintahan, jadi ya waktunya memang udah mundur gitu. Kecuali kalau diperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Ya, saya sebetulnya mau dorong Pak Mahfud buat jadi calon presiden. Iya, Tapi iya. kan nanti Pak Mahfud berpikir itu masa saya mau kudeta PKB kan nggak bisa gitu kan, Iya. kira-kira gitu. Jadi saya tetap menganggap Mahfud itu semacam suara moral yang masih ada walaupun samar-samar di dalam kabinet Pak Jokowi. Sepakat soal itu. Oke, terima kasih Bung Rocky dan kita tetap kawal dengan 0%. 0%. Yes.